Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa IBI TV, Ibito kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Aridia. Tema kita pada hari ini adalah integrasi pemerintah dalam upaya memajukan potensi pariwisata Malang Raya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Malang Kabupaten Malang, Bapak Made Arya Wedantara. Selamat datang Bapak di studio IBI TV. Iya, selamat siang Mbak Ari. Iya, baik. Kemudian Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, Bapak Susilo Trimulyanto. Halo, apa kabar Bapak? Pagi. Sehat ya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Bapak. Kemudian yang terakhir ada Ibu Nina Eviana selaku penggiat pariwisata Malang Raya. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Ari. Nggak bosan ya Bu ya untuk datang menjadi pembicara di Ibito kali ini Bu? Enggak, senang. Alhamdulillah Ibu. Baik, sesuai tema kita hari ini yaitu integrasi pemerintah dalam upaya memajukan potensi pariwisata Malang Raya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Made dan Pak Susilo ya Bapak mengenai perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Malang dan Kota Batu mungkin Bapak. Menurut Bapak Ya. Bagaimana perkembangannya saat ini? Terima kasih Mbak Ari. Memang kita ini dengan Batu kan memang sudah bersaudara sejak dulu ya. Jadi mulai pisahnya pun mulai 2001 ya Mas. Ya. Jadi kita sangat konsen sama-sama memang dalam hal ini. Bagaimana kita dengan Batu itu sama-sama bersinergi dalam rangka pengembangan pariwisata ke depan, karena di kami Pak Bupati Pak Arendra juga konsen, kemudian di sana ada Pak Edi Rumpoko juga malah sangat konsen sekali, sehingga sinergi ini yang memang yang kita sedang bangun bersama dalam rangka kemajuan Malang Raya. Karena kan bagaimanapun juga kan Malang Raya itu ada Kabupaten Malang, ada Batu dan Kota Malang. Jadi itu yang memang menjadi salah menjadi ikon kita nanti dalam rangka pengembangan Malang Raya bersama-sama dengan teman-teman dari Batu dan Kota Malang. Baik, kemudian dari Kota Batu sendiri Bapak, bagaimana perkembangan pariwisata yang ada di Kota Batu, dan yang kita tahu bahwa Kota Batu sudah maju semakin pesat ya Pak ya? Ya Bapak. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Malang, memang sampai saat ini kami masih bersinergi terus menggalang potensi pariwisata bersama. Untuk Batu sampai hari ini pun potensi wisata terus dikembangkan, pelayanan terbaik juga terus ditingkatkan. Kemudian sebentar lagi akan bertambah lagi objek wisata kita berupa kereta gantung dan ASEAN Culture Park. Nah, pertumbuhannya pun juga demikian, semakin tahun semakin naik, semakin meningkat dari 14 destinasi wisata yang ada di kota. Baik. Kemudian sebenarnya kita mengundang salah satu pembicara lagi dari Kota Malang, Kepala Dinas Kota Malang, tapi karena beliau tidak berhalangan untuk hadir, mungkin bisa diwakilkan oleh Ibu yang Bu Nina ya Bu ya, ya Pak ya monggo. Mungkin bisa melihat selaku penggiat pariwisata, melihat perkembangan secara keseluruhan Ibu, perkembangan di pariwisata yang ada di Malang Raya ini seperti apa Ibu? Ya, terima kasih Mbak Ari. Jadi kalau di Malang ini sudah sangat bagus memang upaya pemerintah, tetapi saya melihat bahwa di Malang ini justru menyambut baik integrasi ini. Berintegrasi itu artinya kan kita menjadi bersama-sama kembali untuk mencapai tujuan yang diinginkan kan gitu. Jadi kalau Malang bergeliat, Batu bergeliat. Nah, demikian pula Kota Malang. Kota Malang sudah dibangun sarana dan prasarananya, meskipun pelat tapi pasti kita bisa lihat bahwa hotel-hotel juga berkembang pesat. Ini adalah satu integrasi yang bagus gitu ya. Jadi harapannya kan juga nanti destinasinya tambah banyak, akomodasinya terbangun. Kemudian yang sekarang lagi digiatkan kan peningkatan pelayanan publik ya Bapak-Bapak ya. Saya kira itu sangat positif. Baik, kemudian konsep
pariwisata yang terintegrasi sebenarnya ini seperti apa sih Bu kalau misalnya menurut pandangan Bu Nina sendiri selaku penggiat usaha ini? Iya, yang terintegrasi itu ya memang diawali dari planning gitu ya, planning, kemudian eksekusi, kemudian juga penggabungan kembali. Nah, misalkan planning ini memang saya lihat memang awalnya seperti Malang bergerak sendiri, Batu bergerak sendiri, kota bergerak sendiri, tapi dalam pertumbuhannya sudah sangat terlihat bahwa ternyata kita saling membutuhkan, gitu, saling membutuhkan. Maka saya juga melihat bahwa dinas-dinas mulai berkolaborasi kembali. Misalkan di Malang ada festival, Batu mendukung, arahannya ke kabupaten atau sebaliknya demikian. Seperti kemarin yang terjadi di Batu ada Gebiar Nusantara itu banyak juga yang dari Malang juga berpartisipasi seperti itu. Baik, jadi integrasi adalah penyatuan ya Bu ya, penyatuan daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata yang ada di Malang Raya. Nah, kemudian dari Pak Susilo dan Pak Made sendiri, dari pemerintah sendiri Pak, apa sih Pak kiat dari pemerintah untuk bisa memajukan dan mengembangkan ya itu tadi daerah tujuan wisata dan mengintegrasikan semuanya supaya menjadi satu kesatuan yang utuh seperti itu Pak? Jadi kalau dari kami memang diawali dari pimpinan ya, otomatis ini dari Pak Bupati dengan Bapak Wali Kota Malang maupun Wali Kota Batu, mereka sudah konsen. Otomatis kan kami yang di level second line ini kan sudah harus bisa mengambil kesimpulan ya, sehingga terus terang kami dengan Kepala Dinas Batu dan Kota Malang memang sering kita bersinergi, sehingga dalam rangka kegiatan tahun 2015 itu sudah kita upayakan, sudah ada beberapa kali pertemuan, sehingga acara yang akan kita kemas mulai dari Batu bulan apa, kemudian nanti dari Kota Malang bulan apa, di Kabupaten Malang bulan apa, kita sama-sama terbuka, sehingga nanti pada saat event yang dilakukan di Batu, kami dari Malang harus Kabupaten Malang support. Begitu juga dengan kota. Nanti begitu ada kota punya event besar, Batu support, Kabupaten support. Nanti pada akhir tahun, nanti pada saat akhir tahun kita punya Gebiar Bumi Kanjuruhan, nanti juga pun teman-teman dari Batu juga akan support. Begitu juga dengan Malang. Itu dari segi event, Mbak. Ya. Tapi dari segi destinasi wisata sudah terlihat sekali bahwa Batu adalah satu ikon pariwisata di Jawa Timur dan mungkin khususnya di Indonesia ya Mas. Saya itu sangat getol sekali, mereka adalah membuat satu destinasi wisata buatan ya. Seperti itu sudah spektakulernya. Nah, kami di Kabupaten Malang disambut dengan satu destinasi alam. Jadi kita menjual pantai, kita menjual budaya, kemudian ada religinya, dan dengan Seven Paradise itulah sinergi kita. Jadi kemudian di Kota Malang kita membuat event di kabupaten, otomatis di Malang juga, di Kota Malang hotelnya laku, begitu juga dengan di Batu. Event-event itu yang harus kita sinergikan, sehingga masing-masing pemerintah daerah itu saling terkait. Bagaimana caranya kita sama-sama mendukung potensi wisata dan juga mungkin bisa mendapatkan PAD dari sektor-sektor itu untuk di Malang Raya. Itu yang kemudian kalau kata kuncinya dari integrasi dan sinergitas ini adalah dari komunikasi. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara tua kami dari Kabupaten Malang, ini saudara tua ini kabupaten ini, karena Batu itu adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Malang yang dulunya kecamatan. Jadi komunikasi yang sudah terbangun ini akan lebih kita tingkatkan lagi dalam rangka bagaimana Malang Raya dengan pariwisatanya bisa lebih baik lagi. Memang wujud konkret dari perkembangan Kota Batu sebagai kota wisata, misalnya di Malang Kota sudah banyak terbangun ya hotel-hotel baru. Itu sangat membantu Kota Batu, karena memang kita akui untuk beberapa hal kamar-kamar maupun villa-villa yang di Batu ini memang dalam kondisi peak season maupun high season sangat kurang. Jadi yang kami baca adalah banyak wisatawan ketika tidak mendapatkan kamar di Batu, mereka turun ke Malang tidur, tapi rekreasi tetap di Batu. Gitu, Pak, atau di Kabupaten Malang gitu, betul. Pak. Di Malang pun juga saya lihat potensinya seperti itu. Beberapa titik di Lawang, di Singosari itu sudah mulai hidup. Artinya kelihatan masyarakat menyambut Malang Raya. Kalau nanti mendapatkan sebutan sebagai Malang Raya kota wisata, mungkin sudah nggak shock lagi kita. Masyarakatnya juga lebih siap. Baik. Kemudian Pak, konsep dan target jangka panjang dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Malang dan Kota Batu sendiri ini seperti apa Pak? Mau dibawa kemana sih sebenarnya pariwisata yang ada di daerah ini Pak? Memang ke depan
sebenarnya pariwisata itu adalah satu idola sebenarnya, di mana kita bisa mengembangkan potensi daerah. Karena saya yakin dengan pariwisata kita, contohnya Bali saja lah. Ya. Di Bali itu dengan kegiatan pariwisata itu dia malah menjadi salah satu penopang APBD. Ya. Jadi itu ke depan yang mungkin kami juga dengan Batu dan Malang yang menjadi salah satu tujuannya itu seperti itu. Jadi kita nanti tidak pasti yang menjadi prioritas utama kita dalam menambah PAD itu dari sektor pariwisata. Dengan mungkin kita bagaimana mengembangkan potensi yang ada di wilayah kabupaten, mungkin nanti di Batu juga seperti itu, Malang juga seperti itu. Harapan kita nanti Malang Raya ini benar-benar ditopang PAD-nya nomor 1 adalah dari pariwisata. Dari pariwisata ya. Ya. Kemudian untuk pendapatan anggaran daerah ya Pak ya dari APBD. yang berasal dari sektor pariwisata ini berapa persen Pak yang menyumbang Kalau pemerintah? kami ya terus terang dari Kabupaten Malang kan kita sedang bergerak menuju ke situ karena memang satu mungkin dengan APBD kita seperti itu, kemudian dengan adanya lokasi jaraknya antara lokasi itu sangat sedemikian jauh ya, sangat butuh sarana prasarana. Jadi tetap kita kan harus memulai dulu Mbak. Jadi kita memulai dulu. Mudah-mudahan semakin tahun ini kita semakin menggeliat dan harapan kita nanti ya itu tadi bisa menambah yang signifikan untuk PAD. Kalau saat ini sih belum, kami rasa belum ya. Masih belum Karena ya, ya kami masih pergerakannya selama 5 tahun terakhir ini Pak? kalau tingkat wisatawan dalam negeri itu sih setiap tahun kita meningkat sekitar 200 sampai 300 ribu kalau untuk wisatawan dalam negeri ya. Baik. Nah, kalau kemudian untuk wisatawan luar yang mungkin yang banyak dari Jerman, Belanda, Prancis itu sekitar 1.000-2.000-an lah yang meningkat setiap tahunnya dengan kegiatan promosi yang kita lakukan di pemerintah Kabupaten Malang. Oke, kalau itu tadi di Kabupaten Malang Pak, kalau di Kota Batu sendiri bagaimana? Ya, Kota Batu kalau untuk BAD yang pasti sektor pariwisata yang nomor 1. Baik, Ya, ya. nomor 1 kemudian diikuti oleh tingkat hunian hotel, pajak-pajak dari hotel, kemudian restoran. Adapun parkir itu paling bawah karena memang kita sedang dalam rangka membenahi parkir sebagai salah satu PAD kita dari sektor parkir. Jadi komposisi untuk pajak dalam rangka kita memberikan kontribusi pada APBD, komposisi seperti itu. Ya. Kemudian dari Malang Raya sendiri itu kan memiliki banyak potensi ya, Bu Nina, memiliki banyak potensi yang perlu diperhatikan dan perlu digarap dalam tanda kutip menjadi lebih baik dan dikembangkan menjadi lebih baik. Nah, kalau menurut Bu Nina sendiri, potensi yang seperti apa sih yang memang harus dikembangkan oleh pemerintah Malang Raya, khususnya di Kabupaten Malang ataupun di Kota Batu, sehingga itu menjadi daerah tujuan wisata yang sangat menarik bagi para wisatawan? Iya, jadi saya rasa kalau di Batu, di Kabupaten, kemudian kalau di Malang, di Kota Malang, itu memang sudah sedang digarap ya Pak ya, sedang giat-giatnya digarap, tetapi mungkin ini percepatannya yang harus ditingkatkan lagi agar seperti tadi Mbak tanyakan, jadi 5 tahun ke depan itu kalau perlu nggak sampai 5 tahun ke depan ini sudah tercapai karena memang itu perkembangan dari Batu sebagai destinasi dan juga kabupaten itu sangat diharapkan oleh Malang Kota sendiri, di mana sebenarnya kalau Malang Kota ini yang berkembang banyak kan yang paling tinggi mendukung menurut saya adalah wisata yang berbasis edukasi pendidikan, jadi konvensinya lebih tinggi dan sebagainya. Nah, memang secara keseluruhan ini kegiatan kita kalau bicara pariwisata ini tidak lepas dari ujung-ujungnya adalah kontribusi terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi ya itu kalau saya rasa itu menurut saya percepatannya itu yang harus untuk perkembangan ekonomi dari masyarakat. Nah, untuk Kota Batu sendiri kan kita lihat Pak ada desa wisata ya Pak ya. Kemudian di Kabupaten Malang juga mungkin nanti akan dibuat desa wisata seperti itu Pak. Ya memang ke depan ini sinergi kita sudah kelihatan ya, sudah mulai terbentuk bahwa di Batu adalah wahana-wahana buatan, kemudian di kami lebih mengedepankan alam. Otomatis sinergi dengan di Kota Malang, kita kan otomatis di Kabupaten Malang kan belum banyak tempat hunian ya. Jadi sinerginya mungkin kita nanti selama ini kita brosur-brosur sudah ada di semua tingkat hotel di Malang, semua hotel di Batu, sehingga
alternatif itu bisa tersampaikan kepada wisatawan. Iya, iya. Sehingga mereka nanti mungkin menginap tetap di Batu, menginap tetap di Malang, tapi mereka tetap bisa melihat lokasi wisata yang ada di seputaran Kabupaten Malang. Dan itu sebenarnya sudah terintegrasi ya Bu ya, Pak? Ya. Tinggal Sudah promosi bersama. Ya. Nah, tinggal promosi bersama dan mungkin tugas semuanya juga Ya. Ya. seluruh masyarakat ya Pak Ya. ya. Kemudian peranan masyarakat Bu, bagaimana untuk pembangunan pariwisata yang terintegrasi ini, seperti apa Ibu melihatnya? Ya, kalau peran masyarakat sudah pasti itu harus, karena tanpa masyarakat pemerintah akan menjadi sangat berat gitu ya. Nah, peningkatan pelayanan publik itu menurut saya adalah integrasi yang bisa langsung menyentuh kepada penyadaran masyarakat. Jadi kita harus membawa kesadaran peningkatan kepariwisataan ini mulai sejak masyarakat kelas menengah ke bawah, masyarakat bawah sampai dengan kelas menengah ke atas. Jadi yang harus dibangun antara lain adalah yang simpel aja, misalkan kita sebagai masyarakat menyajikan pelayanan yang sebagai pendukung, misalkan tukang ojek, tukang taksi, tukang beca, itu harus benar-benar mendapat sosialisasi ya, dibantu sosialisasi pemerintah sampai dengan dipantau hasil pensosialisasian itu sampai dengan masyarakat sendiri punya kualitas tertentu sehingga meningkatkan daya jual dari produk pariwisata. Menurut saya itu. Berarti kalau dalam hal ini peran dari masyarakat itu sangat besar sekali untuk pengembangan itu ya Bu ya. Karena menurut saya lihat di Kabupaten Malang ya, hari itu kan sangat-sangat luas sekali. Kalau memang kita tidak dimulai dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi wisata, tidak akan mungkin maju, karena sehingga awal kami di Kabupaten Malang tuh pembinaan itu yang akan kami tekankan kepada mereka, karena desa yang kita angkat adalah kan satu desa wisata ya. Jadi bagaimana masyarakat desa itu memahami bahwa potensi di tempat kalian ini sangat bagus. Bagaimana mengemas potensi ini? Ya, apa kata masyarakat di situ? Kita beri pembinaan, bagaimana menerima tamu, bagaimana homestay itu harus dengan kamar mandinya, dengan kamarnya seperti apa, itu yang akan kita lakukan. Karena tanpa adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, tidak mungkin wisata yang ada di desa masyarakat itu akan terangkat. Pasti itu yang akan kita tekankan kepada masyarakat setempat di situ. Kuncinya adalah pembinaan ya Pak. Ya. Nah, kemudian dari Kota Batu sendiri yang kita lihat sudah ada model desa wisata. Yeah. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, desa wisata ini seperti apa dan terintegrasinya itu seperti apa dari Kota Batu sendiri, seperti itu Pak. Jadi untuk di Kota Batu, desa wisata itu bersinergi juga dengan beberapa kelompok masyarakat, bagian dari stakeholder pelaku wisata, misalnya paguyuban homestay, kemudian juga ada Podarwis, juga ada paguyuban pelaku wisata di bawah pembinaan pariwisata. Kita punya 15 untuk di tingkat dinas. Kalau di bidang saya sendiri, saya punya 8 stakeholder yang saya bina. Ada homestay, ada Podarwis, kemudian ada ojek wisata, dokar wisata, kemudian paguyuban Cindramata, ya kan, banyak sekali. Rafting itu kebetulan ada di bawah pembinaan bidang PSDM. Ini mereka berkolaborasi, mereka bersinergi, beberapa hal mereka sudah lakukan, dan memang yang unggulan-unggulan juga sudah bisa ditampilkan. Misalnya ada di desa wisata Gunung Sari, misalnya mereka lebih dikenal dengan petik bunganya, ketika wisatawan domestik maupun mancanegara bisa memilih bahkan langsung ke tempat pertanian bunganya, ya kan, bisa beli, bisa belanja, ya kan, melakukan transaksi di sana. Tapi kalau mereka misalnya ingin menikmati view-nya, ingin tahu, mungkin baru 2-3 hari sudah kita siapkan homestay di sana, ya kan. Fasilitasnya juga hampir mirip dengan fasilitas hotel, cuman mungkin karena kita mempertahankan kultur masyarakatnya, kita masih dalam rangka kita tetap kearifan lokal harus kita kuatkan ya, kita teruskan. Itu yang menjadi daya tarik ya Pak sebenarnya. Itu yang menjadi daya tarik wisatawan khususnya mancanegara, bahkan domestik tapi yang dari kota-kota besar. Mereka lebih suka di homestay sekarang. Ya, potensinya itu karena apa? Mereka bisa menikmati betul-betul
gegap gempitanya dan dinamika masyarakat yang ada di sekitar, mereka yang bawa cangkul, mereka yang sedang menggarap lahannya, mereka yang lagi panen, bisa melihat secara langsung bagaimana bawang merah dijemur. Nah, itu ternyata menjadi daya tarik tersendiri. dan minat dari Bagaimana masyarakat. keripik kentang diproses sampai pengeringan, dijemur, ada di sekitar itu. Nah, sekarang kita tinggal mengatur bagaimana kebersihannya, sarana prasarana jalannya itu lebih bagus dan tidak terkesan kumuh. Itu yang kita lakukan, karena sebenarnya kalau kami lebih banyak kegiatan fasilitasi. Kebetulan kan Dinas Pariwisata Kota Batu bukan dinas penghasil, ya, jadi kami lebih banyak anggaran yang ada itu dalam rangka pembinaan seperti itu, atau membuat event-event dalam rangka kita lebih menguatkan visi pemerintah Kota Batu, Kota Wisata Batu go internasional. Kota Wisata Batu go internasional ya Pak ya. Iya. Baik. Kemudian kalau bicara industri pariwisata ya Pak ya, pertumbuhan industri pariwisata yang ada di Kabupaten Malang sendiri dan Kota Batu misalnya itu seberapa signifikan meningkatnya hingga saat ini Pak? Seberapa bagaimana pertumbuhannya seperti itu Pak? Ya, kalau dari Kabupaten Malang terus terang kita kan tidak membangun satu lokasi wisata ya. Yang ada adalah kita bagaimana lokasi wisata yang sudah ada itu kita kemas sehingga pantai-pantai maupun cobaan-cobaan, kemudian lokasi wisata budaya, wisata religi itu yang kita kita jual bahwa inilah alam yang ada di Kabupaten Malang. Karena kalau kita melihat di wisata yang ada di dunia mungkin ya, khususnya yang kita lihat sekarang ya jangan jauh-jauh di Bali. Itu kan turis malah kepengen yang seperti tadi disampaikan Mas Ayi, kepengen tahu aslinya seperti apa sih kita menanam padi, malah jutaan itu kan kita bayar. Ya, betul. Mereka masuk makan di tengah hutan dengan biaya yang mahal seperti itu. Itu jangan jauh-jauh di Bali, di Malang pun nanti kita bisa kemas seperti itu. Baik. Karena alam yang sangat indah, di panorama alam yang sangat indah yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Berarti artinya peluang untuk masyarakat maupun instansi ataupun industri untuk berkembang itu sangat besar ya Pak, ya. Sangat tinggi untuk gimana Pak untuk peluang lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya gitu? Peluang kerja sangat tinggi di Batu, walaupun ada pergeseran menyangkut masalah perilaku. Masyarakat Batu dulunya adalah petani, ya kan, sekarang bergeser menjadi pariwisata. Tapi mereka yang bisa menangkap peluang itu dan itu bisa kita bantu fasilitasi, banyak ya. Contohnya adalah ojek itu, kalau ojek wisata di bawah pembinaan Dinas Pariwisata, tapi kalau ojek secara umum itu ada di bawah Dinas Perhubungan. Nah, teman-teman yang menangkap potensi menyangkut masalah perekonomian ini dari ojek ini akhirnya beralih menjadi ojek wisata. Ojek wisata ini juga ternyata menjadi salah satu kunci bagaimana para wisatawan bisa menerobos kemacetan Batu itu ketika pada posisi high season, ya. Walaupun itu rombongan bus misalnya, ada ketika mereka sudah ada di rest area, melihat macetnya sudah ampun-ampunan gitu kan, itu ternyata mereka mengambil posisi alternatif, ambil ojek wisata. Baik. Untuk bisa membantu ke tujuan-tujuan wisata yang mereka inginkan. Baik, berarti salah satu permasalahan kendala yang dihadapi adalah kemacetan Pak. Iya. Nah, sudah diungkapkan oleh Pak Susilo adalah dengan ojek wisata mungkin. Kemudian kalau dari Pak Made sendiri untuk mengurai kemacetan ini seperti apa Pak? Memang kalau kita lihat pada saat-saat high season Sabtu Minggu ya, Mbak, ini memang arah Lawang Singosari memang sangat crowded sekali. Itu memang salah satu PR-nya dari Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Perhubungan ya. Itu memang sudah kita lakukan koordinasi dengan provinsi karena itu adalah jalan provinsi. Jalan provinsi sehingga pemerintah Kota Malang hanya bisa mengamankan bagaimana di depan Pasar Lawang, kemudian di depan Pasar Singosari itu tidak ada orang jualan sehingga akses itu tetap lancar. Sebatas itu yang bisa kita laksanakan di pemerintah Kota Malang karena itu adalah jalan nasional kok sehingga untuk kita membuat jalan lingkar mulai Lawang itu ya sudah kepentingan sudah wewenang dari pusat dan mungkin provinsi sehingga kita hanya bisa mengusulkan, bisa mengurai kecamatan itu dengan untuk belokan itu tidak boleh sehingga semua belokan kita tutup sehingga tetap satu arah saja. Hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan karena memang
sangat-sangat crowded kalau Sabtu Minggu di arah ke Malang itu. Iya, sangat ramai sekali. Iya. Ya. Dan untuk kendala-kendala yang lain seperti misalnya infrastruktur di daerah tujuan wisata seperti alam gitu Pak ya, Iya. wisata alam. Apakah itu sudah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Malang? Memang sendiri? kalau kita lihat jalan di Kabupaten Malang itu kalau disambungkan itu antara bisa dari dari Banyuwangi sampai Jakarta panjangnya. Sehingga dengan Panjang sekali, anggaran Pak. ya dengan APBD yang ada itu memang Bapak Bupati kan sangat konsen untuk membuat jalan. Untuk sementara ini memang kita bagi-bagi antara jalan yang untuk kepentingan masyarakat dan jalan untuk kepentingan pariwisata. Baik. Mudah-mudahan nanti pada saat periode kedua nanti beliau bisa lebih konsen karena mungkin dalam 5 tahun ini beliau konsen kepada jalan-jalan apa perintah ke arah masyarakat. Nanti pada tahun periode kedua beliau akan sangat konsen kepada kegiatan pariwisata. Gitu ya, Iya. gitu ya Pak ya. Baik, kemudian selain permasalahan klasik ya Pak ya, kalau untuk infrastruktur, kemudian masalah kemacetan, sebenarnya kendala apa sih Pak untuk pembangunan pariwisata yang terintegrasi? Ini kendala utamanya ini seperti apa Pak? Mungkin dari Ibu atau Bapak? Ibu dulu mungkin. Ya. Kalau kendala utama ya sudah disebutkan tadi, tapi ada kendala tambahan mungkin adalah jaminan keamanan. Jaminan ya. keamanan, baik. Jaminan keamanan itu harus nomor satu sebenarnya, Iya. letaknya harus di atas. Mungkin dalam hal ini Polri pun sudah menurunkan polisi pariwisata Iya. seperti itu. Saya kira integrasi yang cukup bagus. Baik, dari keamanan ya Bu ya. Kemudian dari Pak Silo, kendala yang signifikan terlihat selain masalah klasik infrastruktur dan kemacetan ini apa sih Pak untuk membangun integrasi pariwisata di Malang Raya? Kalau di Malang Raya tadi keamanan, insya Allah kita sampai hari ini kan tidak punya masalah yang sangat besar yang Baik, mungkin menjadi isu yang kemudian Malang Raya harus kumpul gitu. Iya. Sebenarnya kalau hambatan tidak ada, kendaraan tidak ada, cuman mungkin pentingnya peningkatan komunikasi aja antara Malang Kota, Malang Kabupaten dan Kota Batu, juga dalam rangka tadi itu kita bersinergi. Ya, integrasi itu kan masalahnya kan tidak bisa dilakukan oleh satu daerah. Karena kepentingannya dalam Malang Raya sudah ada 3 daerah, ya berarti sangat penting juga komunikasi yang kemarin secara berkala bisa dilakukan, sekarang lebih ditingkatkan lagi. Sehingga beberapa hal tadi menyangkut masalah kemacetan yang wilayahnya mungkin ada di kabupaten atau mungkin ada di Kota Malang dengan tujuan Batu atau mungkin juga sebaliknya itu bisa segera selesai. Karena ini perlu ketemu antar kepala daerah. Iya, antar kepala daerah dulu. Antar kepala daerahnya sudah selesai, kita yang di second management ini sudah bisa mengambil action karena keputusan ada pada beliau kepala daerah. Tapi sejauh ini masalah komunikasi yang dibangun tuh sudah ini apa ya, sudah sampai hari ini kita dengan komunikasi terus. baik. Kemudian dari Pak Made sendiri Pak. Sebenarnya kalau kita lihat destinasi wisata di Kabupaten Malang ya, Mbak, itu sebenarnya kita tidak lepas dari administrasi perhutani sebenarnya. Karena banyak sekali lahan-lahan kita di pantai itu kan ya masih masuk lahan perhutani. Mungkin ke depan dari UBTV bisa mengundang dari teman-teman administrasi perhutani sehingga sinergi ini tripartit mungkin nanti kan kita ya antara pemerintah Kabupaten Malang dengan masyarakat juga dengan perhutani karena lahan ini banyak sekali yang masih lahannya perhutani sehingga kami tetap komunikasi dengan teman-teman dari perhutani dalam rangka pengembangan potensi wisata pantai yang ada di Kabupaten Malang. Kendalanya sih sebenarnya tidak ada, hanya tetap kita koordinasi dalam rangka pengembangan bersama. Dan tetap membangun komunikasi yang baik Tetap, antar stakeholder semuanya. Nah, kemudian untuk jangka 5 tahun ke depan nih Pak, pariwisata terintegrasi yang seperti apa yang akan dibentuk lagi Pak? Ya kalau menurut kami kita dengan teman-teman Batu dan Malang akan membuat satu event nasional ya. Bagaimana nanti kita mengembangkan sambil jalan kita mencari satu mungkin meramu bagaimana nanti satu event ini benar-benar menjadi satu ikon dari Malang Raya yang bisa kita jual ke nasional maupun kita jual ke internasional. Ini sedang kita bahas bersama teman-teman dari Batu dan dari Kota Malang. Baik, kalau dari Kota Batu sendiri Pak, sama Kabupaten Malang? Ya, kalau dengan predikat Batu sebagai kota wisata, memang event tidak akan pernah berhenti di Kota Batu. Ya, setelah Kebiar Nusantara, sebelumnya di akhir tahun kemarin kita mendatangkan alutsista, ya kan. Kemudian ini nanti lagi kita juga ada para layang internasional, ya.
kemudian belum lagi Batu Flora Festival. Batu tidak akan pernah mati untuk event-event memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang datang ke kota. Baik Bapak, sepertinya waktu juga yang sudah memisahkan pertemuan kita kali ini, dan mungkin terakhir Pak, dari Ibu juga mungkin ada closing statement dari Ibu untuk integrasi pariwisata ini. Ya, kalau saya sebagai masyarakat ya cuma berharap agar ini semuanya menjadi mudah dan Baik. segera tercapai. Satu Pak, simpelkan birokrasi Baik. untuk mendukung ini. Ya. Ya memang dari kami, dari Kabupaten Malang juga tetap akan melakukan integrasi yang baik dengan Kauta dan Batu, karena dengan integrasi itu saya yakin bahwa PAD yang menjadi idaman nanti menjadi salah satu ikonnya Kota Malang Raya akan bisa tercapai. Kemudian dari Pak Susilo mungkin ada. Ya, kami bekerja untuk masyarakat, kami bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, kami bekerja untuk masyarakat dan kami bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti kata Pak Susilo, dan itulah tadi perbincangan hangat kita pada hari ini, dan alhamdulillah waktu juga yang memisahkan kita, dan semoga di kesempatan mendatang kita bisa bertemu lagi dan bisa melakukan perbincangan-perbincangan yang lebih hangat lagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya Pak Made, Pak Susilo, dan Ibu Nina, dan saya Ridia. Terima kasih atas perhatiannya, dan Yumi TV, be the best. Terima kasih Bapak.